Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Norbertus Antoin Binsasi dan Bapak Priskardus Hermanto Chandra dan rekan-rekan sekalian. Saya Muhammad Syafri Aldi Akbar, mahasiswa Teknik Industri Binus University, akan menerangkan tentang transformasi digital UMKM, mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Presentasi ini akan menjadi final exam saya dalam mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan. Baik, latar belakang masalahnya ialah berpusat pada Sustainable Development Goals yang ke-9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Khususnya saya akan menyoroti tentang digitalisasi pada pelaku UMKM. Hal ini dibutuhkan karena digitalisasi menurut saya akan memperkuat efisiensi operasional dan inovasi bisnis pada pelaku UMKM. UMKM sendiri adalah tulang punggung ekonomi nasional, namun yang diketahui atau yang data yang ada ialah hanya 30% UMKM yang terdigitalisasi. Hal ini ada banyak faktor yang melandasinya, yaitu keterbatasan literasi digital, infrastruktur, dan akses teknologi. Kemudian narasumber yang saya wawancarai ialah Ibu Aulia sebagai owner dari brand aparel olahraga yang bernama Enzo, dan Enzo ini aktif dalam jual beli online maupun offline, di marketplace maupun di toko. Dan Enzo sendiri memiliki beberapa campaign yang menarik di media sosialnya. Pembahasan masalahnya ialah bagaimana digitalisasi mempengaruhi bisnis aparel olahraga, kemudian apa keuntungan utama dalam transformasi digital di marketplace, kemudian ketiga ialah tantangan apa yang dihadapi dalam pemasaran digital dan supply chain. Yang terakhir ialah bagaimana strategi terbaik untuk mengoptimalkan digital marketing dan operasional bisnis dalam brand olahraga ini. Jadi hasil temuan yang saya dapati dalam wawancara dengan Ibu Aulia, yaitu kelebihan-kelebihannya yang terdapat atau yang dirasakan oleh Bu Aulia, yaitu yang pertama, konten yang dilakukan atau jual beli yang dilakukan dapat dilakukan di mana saja, jadi tidak terpaku pada satu titik dan satu waktu. Kemudian yang kedua, supply chain lebih efisien karena brand sendiri akan dapat mencari supply yang paling efisien dan paling murah serta kualitasnya yang terbaik. Kemudian yang ketiga, jangkauan pasar jadi lebih luas karena menggunakan marketplace di mana dapat menjangkau tempat-tempat yang lebih jauh, ya, ke desa-desa atau kota-kota kecil lainnya. Kemudian yang keempat, integrasi marketplace dan ekspedisi memudahkan pengiriman karena hari ini seperti yang kita ketahui bahwa banyak ekspedisi yang memberikan benefit untuk melakukan pick up atau free ongkir. Kemudian yang kelima ialah teknologi kris menjadi teknologi yang paling efisien karena dapat menjadi transaksi cashless yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian tantangan yang didapati oleh brand apparel ini yang pertama, ternyata butuh seminar atau update keilmuan tentang ilmu marketing yang ada. Jadi karena digital marketing itu termasuk ilmu yang kompleks, membutuhkan pemahaman mendalam sehingga membutuhkan seminar atau membutuhkan pelatihan yang lebih. Kemudian yang kedua, pembelian online atau customer online itu butuh adaptasi, apalagi untuk first time buyers, misalkan untuk memahami deskripsi, untuk memilih bagaimana produk yang dipilih atau size yang dipilih, kemudian bagaimana menggunakan e-wallet dan kris. Jadi banyak hal yang menjadi tantangan di sisi pembayaran ini. Kemudian yang ketiga ialah riskan penipuan karena sistemnya belum proper. Didapati Bu Aulia mendapati bahwa banyak attempt atau banyak kesempatan ada penipuan online karena memang sistemnya belum terintegrasi. Kemudian strategi atau solusi yang kami atau saya berikan kepada Ibu Aulia yang pertama ialah penguatan literasi digital untuk UMKM. Jadi memang dibutuhkan pelatihan mengenai digital marketing tentang tren-tren terbaru atau cara penjualan yang paling efisien. Kemudian memang harus dilakukan edukasi kepada pelanggan terus-menerus tentang bagaimana transaksi melalui kris atau e-wallet. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi pemasaran digital. Dapat menggunakan AI sebagai brainstorming untuk tim marketing sehingga dapat meningkatkan engagement atau meningkatkan order
dari teman-teman atau pengguna media sosial. Kemudian yang ketiga ialah memperkuat supply chain, dapat menggunakan platform marketplace untuk mendapatkan supplier yang terbaik dan amanah, dan harus kolaborasi dengan jasa ekspedisi sehingga mendapatkan atau memberikan pengalaman terbaik untuk customer. Yang terakhir ialah adaptasi model bisnis berbasis teknologi. Jadi seperti yang kita ketahui, beberapa media sosial seperti YouTube, kemudian Instagram atau marketplace lainnya memiliki analytics untuk mengetahui atau memberikan pola-pola data-data yang dapat dimanfaatkan oleh brand, oleh owner atau oleh tim untuk mempelajari bagaimana customer itu berbelanja. Dan satu lagi adalah mengembangkan fitur yang aman untuk pelanggan dan penjual. Refleksi pribadi yang saya dapatkan dari wawancara ini, yang pertama adalah adaptability, yaitu ternyata digitalisasi ini bukan hanya tentang teknologi ya, tapi tentang bagaimana pelaku UMKM ini menyiapkan mental dan fleksibilitas, karena memang saat ini setiap hari akan terus pace-nya akan sangat-sangat cepat, perubahan akan sangat banyak, sehingga pelaku UMKM harus terus beradaptasi, harus ada titik uniknya. Jadi brand akan diingat oleh customer. Kemudian collaboration, ternyata digitalisasi UMKM ini juga tidak bisa dilakukan sendiri oleh brand owner, jadi harus ada sinergi atau ada dukungan dari beberapa pihak, contohnya dari pemerintah, dari timnya sendiri, dari tim marketing, dari tim customer service dan lain-lain dan sebagainya. Kemudian social awareness, memang saya dapati bahwa banyak UMKM yang masih kesulitan untuk mengaplikasikan digitalisasi atau transformasi digital ini. Jadi harus ada edukasi terus-menerus dan pendampingan agar transformasi digital ini berjalan secara optimal. Baik, terima kasih, cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.